Hei, Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, apabila kau terapkan ini, ASN dan pihak swasta ini bekerja secara daring dari rumah, kau memang merencanakan penghancuran negara Republik Indonesia ini, Prabowo. Kau tidak tahu, Anda tidak tahu bagaimana kinerja ASN dan swasta di bawah-bawah ini, karena Anda tidak pernah berbaur dengan mereka. Anda tidak pernah, yang Anda tahu cuma terima laporan dan berpidato. Kami orang bawah-bawah ini, ASN, mulai dari tingkat paling rendah, kami mengerti bagaimana kinerja orang itu, Prabowo. Kau tidak tahu, kau asal ngomong aja. Kami tahu, orang itu walaupun kau beri waktu 6 hari bekerja secara langsung, semuanya tak beres, Prabowo Subianto, semuanya tak beres. Apalagi kau kerja di rumah, nol. Ada wacana yang lebih absurd lagi nih. Katanya sekolah mau daring, sekolah mau online. Katanya untuk menghemat BBM. Tapi MBG tetap mau dibagikan. Ini yang mengeluarkan wacana ini otaknya di mana ya? Karena pendidikan itu tidak akan optimal, tidak akan maksimal kalau daring, kalau online. Anggota DPR RI dari Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan, Mbak Mai Esti, sudah menyatakan ketidaksetujuannya karena pendidikan secara daring akan berdampak tidak baik kepada anak-anak. Dan ini sudah menjadi penelitian dari UNESCO bahwa dengan pendidikan daring, dengan pendidikan online, memperlemah matematika dan literasi membaca anak-anak. Kemudian juga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga berasal dari keluarga yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring terkait akses kepada teknologi, kemudian kepada internet, kepada kuota, sehingga bikin pendidikan tidak optimal dan tidak maksimal. Dan bercermin dari kasus pandemi beberapa tahun yang lalu, pendidikan secara daring, pendidikan secara online mengurangi kemampuan anak-anak. Jadi, jangan bikin kebijakan yang absurd. Pendidikan sekolahnya mau online, tapi MBG-nya tetap mau dibagikan dengan alasan penghematan BBM. Work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk 2 minggu. Nah, dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Sudah waktunya, Prabowo. Jangan kami rakyat kecil aja yang kau serang. Jangan rakyat kecil aja yang cari makan kau serang. Kau bilang rakyat sejahtera, anjing lah, mana ada sejahtera. Sekarang begini, Prabowo. Kau terapkan peraturan. Semua yang menerima gaji dari pemerintah, semua terapkan itu pajak 50% dari hasil pendapatan mereka dan disetorkan kepada negara. Kenapa? Karena dalam mereka melakukan pekerjaan itu semuanya rata-rata 99,9,9,9%. Tak ada yang beres, tak ada yang murni. Korupsi. Kalau ada sedikit aja lubang, langsung korupsi, tap. Semua kayak gitu parlemen, Prabowo. Jadi sudah wajar apabila aparatur negara ini kau terapkan pajak tersendiri. Jangan kau samakan dengan rakyat kecil yang cari makan di ladang aja kau serobot ladangnya, yang nanam jahe, singkong, ubi, kayu aja kau serobot tanahnya. Jadi orang ini bayar pajak bagaimana? Pakai apa? Pakai tai, pakai ini, pakai ngenge ini. Orang rakyat kecil bayar pajak, orang kau ganggu terus cari makan. Ngotak sikit kalau jadi pemimpin.
Aduh, pusing kepala aku kalian buat. Memang ini negara Indonesia ini, kurasa nggak sampai kau selesai jadi presiden Prabowo, Indonesia udah hancur. Kau buat, betul. Orang kebijakanmu kontroversial terus mendekat rakyat, terus mereka nggak ada enggak. Hah? Memang kau nggak cocok jadi presiden kau, cocoknya kau jadi militer aja. Itu makanya militer terus kau terapkan kepada rakyat. Kau adu-adukan terus. Militer itu sama rakyat, kau adu domba terus. Kau bentur-benturkan terus. Kau pikirnya kami gak berani sama tentara, sama aparat negara itu? Berani kami Prabowo. Cuma kami takut sama bajunya. Bajunya itu yang kami takuti. Yang kami hargai bajunya itu semua. Kalau kata-kata perang kami berani. Sama-sama Pak Parang berani kami. Bukan kami takut. Sejengkal pun kami gak mundur. Kalau tidak orang itu jangan pakai baju. Buka semua bajunya. Sama-sama sipil. Berani kami. Ini enggak. Berpakaian lengkap, senjata lengkap. Kebenturkan sama kami. Kami lawan salah, nggak lawan tertindas. Coba, kau pikir dulu sekali. Kami lawan salah, nggak kami lawan tertindas. Yang kami lawan aparat negara, pakai senjata AK-45. Kan lucu kau sekarang ini, seorang presiden kau benturkan rakyat dengan AK-45. Sana, bawa ke Iran sana, bermati semua ditembakinya. Prabowo Subianto, kau ajari dulu kau jadi sekarang presiden sekarang ini ya. Kenapa semua peraturan-peraturan ataupun dekret-dekret apa segala macam yang kau keluarkan itu semuanya tujuannya untuk rakyat jelata, masyarakat kecil. Tembakannya ke situ semua. Coba kau buat satu keputusan yang mutakhir, yang lain dari yang lain. Itu baru kau presiden Prabowo. Contoh, kau buat dulu satu aturan. Kau buat dulu aturan pajak untuk pejabat negara mulai dari Kepling, RT, Kades, camat, bupati, gubernur, anggota dewan, menteri apa segala macam. Kau buat pajaknya 50% dari pendapatan mereka. Lalu uangnya kau bayarkan utang Prabowo Subianto. Biar tahu kau para pemimpin Israel dan Amerika. Kami rakyat Indonesia mohon bantuan Anda untuk membombardir RI ini. Kami sangat cinta dengan tanah air kami ini. Itu makanya kami minta Anda untuk membombardir seluruh parlemen-parlemen yang ada di dalamnya otak-otak babi dan binatang yang ada di Indonesia ini. Karena kenapa? Seluruh parlemen di Indonesia ini kerjanya cuma menindas rakyat. Tidak ada yang pro rakyat. Satu pun tidak ada. Semuanya binatang. Tapi kalau berbicara dan berpidato, semuanya mengatakan yang terbaik. Yang merasakan itu kami rakyat kecil. Itu terbaik atau tidak. Jangan cuma mulutmu cuma ngomong-ngomong terbaik-terbaik. Yang bagus-bagus aja, bangsat kau. Yang tahu itu terbaik untuk kami itu kami sendiri. Kami yang merasakan. Biar tahu kau. Kami sudah bosan. Indonesia makin hancur di tangan-tangan pejabat-pejabat sekarang ini yang memang otak-otak hewan semua di dalamnya. Kenapa? Pemimpin berkeputusan semuanya tidak ada tidak. Setiap ada keputusan dari pemerintah pasti 100 dan 100% itu adalah penindasan kepada rakyat. Walaupun itu berupa bantuan. Kau bantu kami sebelah sini, kau tekan kami sebelah sana. Kau bantu kami sebelah sini, kau pijak kami, kau pencet kami sebelah sana. Sama aja bangsat. Masalah paling goblok di Indonesia, coba. Paling goblok. Pemerintah Indonesia paling goblok. Di mana? Indonesia adalah penghasil minyak. Penghasil minyak Indonesia ini. Penghasil minyak. Tahu kau? Woi, pejabat-pejabat anjing. Tapi kenapa sampai Indonesia mengimpor minyak dari negara yang tidak memiliki minyak? Coba. Apa nggak goblok pemerintah Indonesia ini? Bodoh. Itu makanya kalau nggak bisa kalian turun, kalian semua babi. Turun kalian babi, turun. Kalau nggak bisa kau ngolah negara ini, turun kau. Masih banyak yang bisa. Cuma di dalam pidatomu Prabowo Subianto rakyat ini siapa? Cuma di dalam pidatomu Prabowo Subianto rakyat ini tidak miskin.
Cuma di dalam pidatomu Prabowo Subianto Indonesia ini makmur. Kalau tidak, di luar pidatomu itu rakyat Indonesia sengsara Prabowo Subianto. Semenjak Anda menjadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, rakyat Indonesia semakin hancur. Yang sejahtera itu orang-orang yang dapat memanfaatkan seluruh kebijakanmu. Itu yang sejahtera. Tapi penerima kebijakanmu itu hancur lebur Prabowo Subianto, Pak Tua Kolot. Pusing udah rakyat ini melihat kau, udah pusing melihat tingkah lakumu. Seorang presiden, waduh udahlah. Kaulah presiden tergoblok di dunia sekarang ini, betul. Kaulah.